Titik Soeharto dan Puan Maharani tuntut usut kasus pagar laut, Gibran kena sentil netizen, wapresnya mana ini? Tunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi mungkin dari sekarang, belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu, tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang. Pagar laut ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan dilakukan bersama-sama. Jadi memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung, bahwa kemudian pemerintah, Presiden berharap bahwa di tahun 2020 ini APBN itu digunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi DPR dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan Presiden khususnya terkait dengan pagar laut ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka disebut tidak kompak dalam menangani persoalan pagar laut di Tangerang. Prabowo dan Gibran disebut kurang koordinasi dalam mengatasi pagar laut tersebut. Penilaian itu disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jairi Sumampo pada Kamis 23 Januari 2025. Menurutnya, koordinasi Prabowo dan Gibran soal pagar laut dinilai masih lemah. Hal itu tercermin dari adanya perbedaan pandangan antar lembaga dan kementerian. Ia mencontohkan saat TNI Angkatan Laut membongkar pagar misterius, namun di sisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP justru meminta agar pembongkaran tersebut dihentikan. Menurut Menteri KKP, pagar laut tersebut merupakan barang bukti penyelidikan, sehingga pencabutan tersebut diminta untuk dihentikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo sangat tegas terkait pagar laut. Menurut Hasan, munculnya kesan bahwa kementerian dan lembaga tidak kompak karena adanya informasi yang sepotong-potong. Pagar laut, mungkin Pak Jokowi punya komentar kan banyak yang mengkaitkan pada pemerintahan Indonesia dan sebelum-sebelumnya. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN Kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga ada hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Yang memerintahkan pembongkaran pagar laut Presiden. Presidennya adalah Partai Gerindra. Yang mengatakan bahwa ini perintah Presiden adalah Sekjen Partai Gerindra yang menjadi pimpinan MPR. Ketua Komisi 4 adalah Gerindra. Setahu saya, Bapak juga KTA-nya Gerindra kan? Lalu apa yang Bapak takutkan? Atau kenapa Bapak begitu berhati-hati? Atau Bapak memang sedang, seperti yang disinyalir banyak orang, juga sedang membawa pesan di luar yang selama ini sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo? Pesan apa? I don't know, you tell me.
Masa iya sih Menteri Kelautan dan Perikanan nggak bisa langsung melihat dalangnya? Ya makanya kita sedang dalam menuju ke sana, ya. Nah, gitu. Kekuatan dukungan politik penuh diberikan pada Bapak. Ini bukan untuk mengatakan bahwa hukum harus berdasarkan pada kekuatan politik. Artinya sebenarnya semua rosonya publik, semua rosonya nelayan ada untuk mengetahui siapa di belakang pagar laut ini, dan itu juga sesuai dengan perintah Presiden. Makanya tadi saya katakan dukungan politik untuk Pak Treng sebenarnya luar biasa, bukan 100%, 105%. Untuk menentukan bahwa misalnya PT Rossi ini yang melakukan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian dimulai sekian, dia bilang misalnya enggak, saya nggak lakukan, ini buktinya dari masyarakat. Dari masyarakat saya bisa dapatkan. Dan masyarakat nelayan pasti mereka akan. Pak, ada tenggat waktu seperti yang sudah Bapak janjikan pada Komisi 4 DPR? Secepatnya. Secepatnya itu selambat-lambatnya 20 hari. Bapak, tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi bagaimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena kita makan sendiri. Makasih banyak. Saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita terus sedang kita investigasi oleh Kementerian BPN. Ada keterkaitan dari pemilik HGB ini, ternyata dia satu grup sama Aguan Group, itu benar atau enggak? Ya, nanti kita tunggu hasilnya ya, kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di APR BPN. Saya purna bakti pada bulan September 2023 ya. Proses tersebut tentu saja ya mungkin ada di BPN dan juga mulai dari desa. Nanti biarkan Menteri ATR BPN yang pada saat ini sedang menangani hal sertifikat yang nanti akan melihat urut-urutannya. Jadi biarkan Pak Menteri ini bekerja dengan seluruh jajarannya ya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ataupun pada saat saya menjabat, yang sekarang kan juga setelah periode September juga kan ada Pak PJ, tentu saja akan mendukung dan membantu memberikan data-data yang diperlukan. Titik Soeharto dan Puan Maharani ikut memberi tanggapan terkait kasus pagar laut yang sedang menjadi sorotan publik. Buka suara terkait hal ini, netizen ramai memuji keduanya dan meminta agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan serius. Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta kepada Komisi 4 untuk segera melakukan pengawalan ketat pada kasus pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten yang kini meresahkan banyak pihak. Terkait tugas yang diberikan oleh Puan Maharani ini, Titik Soeharto menjadi sosok yang memimpin Komisi 4 DPR RI guna melakukan proses sidak pagar laut di Tangerang tersebut. Aksi kedua tokoh politik ini yang dengan tegas mengusut kasus pagar laut misterius tersebut menuai pujian dari netizen. Akun @Yusuf_Dumdum menghargai keseriusan Titik Soeharto dan Puan Maharani dalam kasus ini. Dalam cuitannya, pemilik akun tersebut pun meminta agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan tegas guna menangani masalah tersebut. Kalau ras terkuat udah bergerak kayak gini, Pak Prabowo masih nunggu apa lagi? Sikat aja semua yang main-main. Jangan kayak raja bengis itu. Kelihatannya culun tapi daya rusaknya luar biasa, tulis akun ini. Cuitan netizen yang meminta agar Prabowo segera mengambil tindakan tegas layaknya Titik Soeharto dan Puan Maharani ini guna menangani masalah pagar laut misterius ini lalu mendapat berbagai komentar. Mosok kalah sama Mbak Titi Pak Wowo. Balas netizen, wapresnya mana ini? Coba suruh adu gagasan sama anak-anak ex-kepala negara, komentar akun lainnya. Putri-putri dari dua presiden terdahulu memang tidak diragukan lagi nasionalismenya, ungkap netizen. Anak presiden yang jadi wapres, mana pendapat dan kekuatan pikiran Anda? Anda juga dibayar oleh pembayar pajak untuk menjaga NKRI dengan pikiran, gagasan dan tindakan nyata, tulis akun.